Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis, guru SMK Negeri 4 Pandeglang, sebagai calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Pandeglang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4.A.6. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas dukungan, atas motivasinya dari fasilitator saya Bapak Saprijal M. Sos dan pengajar praktik saya Bapak Didi Haryadi MPD. Tujuan khusus demonstrasi kontekstual modul 1.4 ini adalah calon guru penggerak dapat mempraktekkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Segitiga restitusi merupakan proses dialog antara guru dengan murid dalam penanganan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh muridnya terhadap pada keyakinan kelas yang telah disepakati, sehingga murid dapat menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Begitu juga dengan kesalahan yang pernah dilakukan oleh murid. Tentunya setiap murid yang melakukan kesalahan akan memiliki alasan juga kenapa melakukan kesalahan tersebut. Nah, kemudian murid juga bisa mengetahui bagaimana cara yang efektif untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Ya, di sini menanyakan keyakinan akan atau kesepakatan kelas yang sudah disetujui bersama antara guru dengan murid mengenai peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan atau kontrak belajar yang sudah disepakati bersama antara guru dengan murid di kelas. Dalam hal ini, untuk mempraktekkan segitiga restitusi, saya memiliki 2 kasus. Kasus yang pertama, Bu Cahya, guru piket, saya minta untuk menggantikan saya di kelas untuk mendampingi siswa kelas 11 Teknik Elektro A belajar. Karena pada hari tersebut saya ada tugas kedinasan keluar sekolah dari pimpinan. Ketika dalam pembelajaran, Ahdes, salah satu siswa kelas 11 Elektro A, tidak mengerjakan tugas dan hanya bermain HP saja. Sudah ditegur oleh Bu Cahya, tetapi Ahdes tetap tidak mempedulikan teguran tersebut dan marah ketika HP-nya diambil oleh Bu Cahya. Esok harinya, setelah mendapat laporan tersebut, maka saya sebagai gurunya segera melakukan penanganan kepada Ahdes dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Berikut video penanganannya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ahdes. Ya, silakan duduk. Ya, Ahdes tahu nggak kenapa Ibu panggil? Tahu Bu, karena HP Ahdes ada di Bu Cahya. Betul sekali. Bisa Ibu ceritakan kenapa HP-nya bisa ada di Bu Cahya? Dari sebelum Bu Cahya masuk ke kelas, saya sedang menonton film di HP karena bosan. Bu Cahya masuk ke kelas, filmnya lagi seru-serunya. Maksud saya Bu, nanti saja belajarnya, nanti saja mengerjakan tugasnya. Kalau sudah selesai menonton filmnya, memangnya tidak boleh hiburan. Lalu, tapi HP-nya diambil oleh Bu Cahya dan saya jadi kesal. Memang kalau kita lagi nonton film, terus filmnya itu lagi seru-serunya, pastinya tidak ingin ada yang mengganggu
tidak ingin ada yang menghentikan, karena pasti akan sangat penasaran kan dengan jalur ceritanya. Tapi masalahnya Des, ini bukan masalah boleh atau tidak boleh hiburan. Tahu nggak permasalahannya? Tahu Bu, dalam pembelajaran tidak boleh menggunakan HP kecuali atas instruksi dari guru sebagai bahan pembelajaran. Nah, itu dia. Terus, jadi bagaimana? Ayah Ade sudah menyadari kesalahannya, tidak boleh HP. Kira-kira ketika dalam pembelajaran nih, kemarin itu yang dilakukan Ades asik nonton film. Kira-kira teman-temanmu bagaimana? Terganggu tidak? Terganggu sih Bu. Terus, kira-kira ketika Ades nonton film HP, ketika Bu Cahya sudah mengingatkan dan Ades tidak mempedulikannya, gimana sih perasaan Bu Cahya? Tersinggung sih Bu, pasti tidak nyaman melihat sikap atlet tidak sopan. Nah, sekarang, bagaimana caranya Ades memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut? Minta maaf Bu kepada Bu Cahya dan teman-teman sekelas saya. Ya, alhamdulillah, Ades sudah menyadari kesalahannya dan sudah tahu cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kapan ini akan segera memperbaiki kesalahannya? Hari ini juga sih Bu. Hari ini, ya, hari ini kepada teman-teman dulu atau ke Bu Cahya dulu? Kepada teman-teman sekelas dulu karena sudah mengganggu pembelajarannya. Kemudian Ke Bu Cahya. Cahya, oke, segera laksanakan ya. Ya Bu. Kapan HP Agnes boleh diambil? Oke, Ades masih ingat nggak dengan peraturan kelas kita yang sudah kita sepakati? Jika sampai HP disita oleh guru ketika dalam pembelajaran karena siswa melanggar peraturan, maka HP hanya bisa diambil oleh orang tua. Jadi besok besok saya terus terang kepada mama saya. terus contohnya Mamanya akan datang ke sekolah untuk menemui ibu. siap, segera ya sampaikan ke mama, terus terang ke mama, ibu tunggu besok ngomongnya di sekolah apa yang akan disampaikan ke Ades. Sekarang silahkan segera keluar, minta maaf kepada teman-teman, minta maaf juga kepada Bu Cahya karena sudah membuat Bu Cahya tidak nyaman, tidak tersinggung karena ketidaksopananmu. Semoga nanti pembelajaran di kelas lebih baik. Silakan Ades. Kasus kedua, ketika dalam pembelajaran sedang berlangsung, salah seorang siswa kelas 11 Elektro A yang bernama Bima baru datang. Setelah penanganan oleh guru, oleh saya di kelas, siswa tersebut yaitu Bima melanjutkan mengikuti pembelajaran. Dan setelah pembelajaran selesai, Bima saya ajak ke ruang guru untuk melakukan dialog pemecahan permasalahan yang telah dihadapi oleh Bima dengan tahapan segitiga restitusi. Berikut video penanganannya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Maaf saya terlambat Bu. Terlambat. Masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Ingat Bu, Apa? kalau terlambat harus dihitung pusat sesuai ini keterlambatan Ibu. Kamu terlambat sekarang pukul 10 menit. Berarti? 10 menit Bu. Iya. Dan 10 kali. Pusatnya? 10 kali Bu. Oke, silakan laksanakan. Hitung ya. Ibu. 1, 2, 7, 9, 10. Sudah, silakan masuk. Makasih Bu. Kim,
Bim, Bima tahu nggak kenapa Bima ibu ajak ke sini? Tidak tahu Bu, kan padahal tadi udah ngejalanin hukumannya Bu. Betul, Bima sudah menjalani hukuman yang hari ini. Tapi Bima ini sudah 2 kali loh pelajaran ibu terlambat. Terus ibu juga dapat keluhan dari guru yang ngajar di kelas 11 elektro A. Katanya 2 minggu terakhir ini Bima hampir setiap hari terlambat. Coba bisa diceritakan permasalahannya gimana? Maafku saya sering terlambat. Soalnya pas malamnya itu suka nobar main game gitu sama teman-teman. Suka main game dengan teman-teman. Memang kalau main game itu pasti sangat menyenangkan, apalagi dengan teman-teman lama yang seru lagi seru-serunya. Tapi kamu tahu nggak, ada hal yang lebih penting yang kamu lakukan ketika malam. Ada Bu, istirahat supaya besoknya badannya segar dan tidak terlambat lagi. Bima sudah tahu permasalahannya, yaitu malam itu harus istirahat. Kira-kira kapan nih Bima memperbaiki kesalahan ini? Baiklah Bu, mulai malam ini deh Bima nggak akan main game lagi supaya besoknya tidak terlambat lagi. Janji ya Bim, tidak main game lagi malam hari. Kalau mau hiburan, mau main game silahkan dilakukan ketika libur. Ya Bu, Ini janji besok tidak akan terlambat. janji Bu. Silahkan sekarang kembali lagi ke kelas. Makasih Bu. Demikian praktek penanganan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi yang telah saya lakukan bersama siswa-siswa saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akris Tabartu dari kelas 11 Elektro A. Hari ini saya telah melakukan kegiatan praktik segitiga restitusi dengan Ibu Lilis. Karena permasalahan saya dilakukan atas kesalahan saya dan saya jadi tahu kesalahan saya dan tahu cara memperbaiki kesalahan tanpa merasa terhakimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Samudra dari kelas 11 Elektro A. Hari ini saya telah melakukan kegiatan praktek segitiga restitusi bersama Bu Lilis karena permasalahan keterlambatan yang sering saya lakukan, dan saya jadi tahu kesalahan saya dan tahu cara memperbaikinya. Segitiga restitusi.